Kali ini, gue bakal ceritain lanjutan komik God of Martial Art. Sebut saja ini chapter 126. Untuk novelnya sendiri, ini dimulai pada chapter 295 sampai 297. Video ini adalah spoiler dari lanjutan komiknya. Jadi yang bisa bertahan dengan rasa penasarannya, ya jangan tonton video ini. Nanti Anda bisa keterusan. Oh ya, sebelumnya gue mau minta dukungan dari kalian semua untuk subscribe channel ini, biar gue makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Eits, satu lagi sebelum lanjut. Demi keberlangsungan channel ini, gue berharap kalian semua bisa memberikan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Dan kalian juga bisa request judul yang mau dibahas, agar kalian nyaman saat menonton videonya. Lanjut, Tuan Huo kemudian mengangguk dan berkata, ini memang keberuntungan. Lin Feng hanya berlatih kultivasi kurang dari 1 dekade, namun dia sudah bisa menyatu dengan bumi. Dia bahkan bisa mengalahkan kultivator lapisan Xuan Qi, meski dia hanya memiliki kekuatan Lin Qi ke-8. Aku sangat menantikan seberapa kuat dia di masa depan. Tuan Bei yang sudah diberitahu Tuan Huo tentang Lin Feng juga mengangguk dan berkata, benar, aku juga menantikan itu. Lin Feng kemudian berkata, Tuan Huo, Tuan Bei, mari kita sempurnakan beberapa pil darah jiwa tingkat Xuan bersama-sama. Setelah semua persiapan siap, Lin Feng kemudian berkata, apakah semuanya siap? Mereka bertiga kemudian menutup matanya. Segera setelah itu, kekuatan jiwa Lin Feng muncul dan membungkus kekuatan jiwa kedua orang tua itu, lalu membawanya pindah ke dalam kuali. Setelah beberapa saat, Tuan Huo berkata, ramuan berapi. Pada saat itu, Lin Feng bertanggung jawab untuk memastikan jiwa mereka tetap sinkron. Tuan Huo bertugas menjaga api, dan Tuan Bei bertanggung jawab atas ramuan. Setelah itu, Tuan Huo kemudian berkata lagi, api sanguin. Dengan segera, dia kemudian berteriak lagi, 1000 daun teratai. Mendengar itu, Tuan Bei lalu berkata, aku akan membantumu. Tuan Huo dan Tuan Bei melepaskan seluruh kekuatan jiwa mereka. Pada saat itu, daun teratai mulai bergerak. Jiwa Tuan Huo dan Tuan Bei telah menghilang. Mereka sangat kecewa dan berpikir apakah mereka gagal. Kekuatan jiwa Tuan Huo dan Tuan Bei sudah keluar dari kuali, namun Lin Feng masih belum keluar. Pada saat itu, Tuan Huo berkata, itu Lin Feng, dia belum menyerah. Jantung mereka berdebar kencang, dan segera mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka sekali lagi. Satu orang mengambil kendali atas ramuan spiritual, dan yang lain mengambil kendali untuk mengontrol panas. Setelah beberapa saat, semua ramuan mulai mencair, lalu Tuan Huo berteriak, cukup. Segera setelah itu, Tuan Huo berteriak lagi, Tuan Qi, selesaikan pilnya. Tuan Qi kemudian melompat dan membuka telapak tangannya. Lalu sesuatu berbentuk oval kecil muncul. Mereka bertiga kemudian berkata, selesai, itu sukses, itu sukses. Mereka bertiga tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Mereka telah mencurahkan banyak energi untuk ini. Setelah itu, Tuan Bei lalu berkata, Tuan Huo, kali ini Lin Feng adalah orang yang menggunakan kekuatan paling banyak. Dia juga yang memberikan kita resep. Pada saat yang krusial, dia juga yang menanganinya. Jika dia tidak ada, kita tidak akan bisa memperbaiki pil darah jiwa itu. Oleh karena itu, pil ini milik Lin Feng. Bagaimana menurutmu? Tuan Huo tersenyum lalu berkata, aku tentu saja tidak keberatan. Pil itu milik Lin Feng. Lin Feng yang mendengar kedua orang tua itu tersentuh. Tuan Huo dan Tuan Bei sangat baik. Di dunia itu, ada banyak orang yang melakukan kejahatan demi kekuatan. Terutama, pil itu adalah pil darah jiwa tingkat Xuan berkualitas medium. Pil itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Saat itu, Lin Feng berkata, Tuan Huo, Tuan Bei, kita bertiga bersama-sama membuat pil ini. Ini adalah hasil kerjasama tim. Tidak ada orang yang lebih berkontribusi. Aku juga sudah berjanji dengan Tuan Huo, sehingga aku tidak masuk hitungan. Tuan Huo yang mendengar itu berkata, tidak, dalam hal kekuatan, pil itu akan sangat bermanfaat bagimu. Namun, sekali lagi Lin Feng menolak dan berkata, Tuan Huo, pil itu akan sangat bermanfaat bagiku. Namun, akan lebih baik jika salah satu dari kalian meminumnya. Dengan kekuatanku saat ini, meminum pil itu akan sia-sia. Aku tidak akan bisa menyerap kekuatan penuh dari pil itu. Salah satu dari kalian harus mengambilnya. Jika kalian menjadi lebih kuat,
itu juga akan membantuku. Lin Feng hanya menyatakan fakta. Ketika seorang kultivator lapisan Lin Qi meminum pil tingkat Chuan, mereka tidak akan mampu menyerap bahkan setengah dari kekuatannya. Tuan Bei lalu berkata, "Tuan Huo, kau bisa meminum pil itu." Tetapi Tuan Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Teman lama, meskipun kau tidak sebaik aku dalam meramu pil, kau masih lebih kuat dariku. Pil ini untukmu, akan lebih tepat jika kau yang meminumnya." Mendengar itu, Tuan Bei berkata dengan marah, "Bacot, sejak kapan aku tidak sebagusmu dalam meramu pil?" Kemudian Tuan Huo berkata lagi, "Jika kau tidak mengambilnya, aku akan memberikannya kepada Lin Feng lagi." Mendengar mereka bertengkar, Lin Feng tersenyum lalu berkata, "Tuan Huo, Tuan Bei, pil itu harus dikonsumsi sesegera mungkin untuk potensi maksimum. Tidak masalah jika kalian tidak tertarik." Lalu Lin Feng memberi isyarat dengan meletakkan jarinya ke mulut. Tuan Huo dan Tuan Bei saling memandang, dan keduanya tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Lin Feng kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Pada saat itu, Tuan Huo berkata kepada Tuan Bei, "Teman lama, ini serius. Kau lebih muda dariku, namun tingkat kultivasimu lebih tinggi. Kau sudah berada di puncak Xuan Qi ketiga, dan bakat alamimu sangat tinggi. Pil darah jiwa ini meningkatkan kekuatan pembuluh darah dan membuat jiwa lebih kuat. Jika kau meminumnya, kau akan memiliki peluang tinggi untuk menembus lapisan Xuan Qi keempat." Tuan Huo menatap Tuan Bei dan berkata lagi, "Karena itu, kita tidak perlu berdebat lagi." Tuan Bei diam beberapa saat, lalu dia mengangguk dan berkata, "Baiklah." Mendengar Tuan Bei setuju, Tuan Huo lalu berkata, "Teman lama, jangan terlalu serius. Di masa depan, dengan bakat alami Lin Feng dan fusi bumi, kita akan memiliki pil yang lebih baik. Apakah kau pikir aku tidak akan meminumnya di masa depan?" Mendengar itu Tuan Bei terkejut, lalu dia berkata, "Hah? Apa yang kau maksud adalah?" Segera Tuan Huo mengangguk dan berkata, "Kau menebak dengan benar. Aku akan mengikuti Lin Feng." Tuan Bei mengerutkan kening dan berkata, "Ikuti Lin Feng?" Tuan Huo berkata lagi, "Benar, ikuti Lin Feng." "Teman lama, coba kau evaluasi kemampuan Lin Feng dalam meramu pil." Tuan Bei terdiam sejenak, lalu dia berkata, "Fusi bumi, kekuatan jiwa yang luar biasa, dan bakat Lin Feng. Takdirnya adalah menjadi seorang alkemis besar." Namun saat itu Tuan Huo menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Kau salah teman lama." "Aku salah?" tanya Tuan Bei. Tuan Huo berkata lagi, "Memang kau salah. Kau telah mengamati perilaku dan kemampuan Lin Feng dengan matamu sendiri. Dia dapat dipercaya." Tuan Huo menatap Tuan Bei, lalu dia berkata lagi, "Kita mungkin sudah menjadi kultivator lapisan Xuan Qi, tapi kita sudah tua. Kita mungkin tidak dapat menerobos lagi dalam kehidupan ini, dan mengikuti Lin Feng akan memberi kita banyak peluang baru." Tuan Bei yang mendengar itu menggigil. Memang benar, semakin kuat seseorang, mereka memiliki umur yang panjang. Lalu Tuan Huo berkata, "Mengikuti seseorang yang kuat itu mudah, tetapi memberikan bantuan saat dia lemah itu yang paling sulit. Teman lama, apa yang dibutuhkan Lin Feng sekarang adalah asisten. Jika kita mengikutinya, dia akan benar-benar bersyukur dan berterima kasih. Selain itu, jika Lin Feng sudah mencapai langit dan kau ingin membantunya menjadi lebih besar, apakah dia akan memperhatikanmu?" Tuan Huo lalu berkata lagi dengan pelan, "Teman lama, kita tidak bisa menunggu Lin Feng menjadi sangat kuat untuk mengikutinya. Sekarang kita memiliki peluang. Itu akan memungkinkan kita untuk mendapatkan kekuatan dan pengaruh juga. Kita memiliki kesempatan untuk mengikuti seorang jenius. Bukankah itu hebat? Jika kita mengikutinya, kita mungkin mendapat kesempatan menjadi kultivator yang lebih kuat lagi dan tidak perlu khawatir tentang masa hidup kita." Mendengar itu, Tuan Bei berbisik, "Menunggu Lin Feng berpengaruh dan mengikutinya? Bisakah kita benar-benar menjadi lebih kuat dan tidak lagi menunggu kematian kita?" Tuan Huo memandang Tuan Bei lalu berkata, "Baiklah teman lama, luangkan waktumu untuk memikirkannya. Pertama, ambil pil darah jiwa itu untuk menerobos lapisan Xuan Qi keempat. Aku akan membantumu menyerapnya." Tuan Bei lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah." Lalu mereka berdua masuk ke dalam ruang rahasia. 1 bulan telah berlalu,
dan Calista River mengalami beberapa pergolakan. Semua kelompok kuat telah mengirim anggotanya ke Calista River. Di bagian barat, ada kelompok Hawiye Sekte. Di utara ada kelompok dari desa Gunung Es dan Salju. Ada juga kelompok-kelompok yang sangat kuat dari Luxia Sekte, Wanzhou Sekte, Klan Moyu, dan Klan Imperial. Saat ini, seluruh kota Calista River telah dikelilingi. Orang-orang hanya bisa masuk, tetapi tidak bisa pergi. Semua orang itu hanya memiliki satu tujuan, mendapatkan kuali naga langit. Pada saat itu, di sebuah gubuk Mo Changlan sedang bersembunyi dari kejaran semua kelompok. Lalu dia berkata, "Para bajingan." Mo Changlan tidak mengira situasinya akan menjadi begitu sulit. Setelah Mo Changlan mendapatkan kuali, pelariannya terhalang oleh banyak orang yang ingin membunuhnya. Dan saat ini, Mo Changlan sedang terluka parah. Di kejauhan, beberapa orang bergerak ke arah gubuk. Seorang gadis di antara mereka berkata, "Saudari, di sana ada gubuk jerami. Ayo pergi dan istirahat di sana." Saat itu Mo Changlan ada di sudut gubuk. Beberapa saat kemudian, 3 gadis cantik muncul. Lalu, salah seorang dari mereka berkata, "Saudari, ada orang di sini. Mari kita pindah ke tempat lain." Namun, salah satu dari mereka berkata dengan agresif, "Kenapa kita harus pergi? Mari kita membuatnya keluar dari sini." Lalu dia bergerak ke arah Mo Changlan dan berkata, "Kami dari Sekte Luxia dan perlu istirahat. Pergi dari sini dan cari tempat lain." Mo Changlan yang mendengar itu mengangkat kepalanya lalu berkata, "Pindah ke tempat lain?" Segera setelah itu, beberapa tanaman merambat muncul, dan dalam sekejap, tubuh gadis itu mengkerut. Tanaman itu telah mengisap darah dan dagingnya. Kedua gadis yang melihat itu menjerit ketakutan dan mulai melarikan diri, tetapi tanaman rambat itu melilit tubuh salah satu dari gadis itu. "Jangan bunuh aku!" teriak salah satu gadis itu. Namun dengan cepat, tubuhnya berubah menjadi tumpukan kulit dan tulang. Pada saat itu, seseorang berkata, "Mo Changlan, anehnya kau di sini." Lalu, dengan sangat cepat gubuk itu membeku, dan Bing Heteng menyerang dengan eski. Mo Changlan yang melihat Bing Heteng segera ingin pergi. Melihat Mo Changlan ingin pergi, Bing Heteng kemudian berkata, "Mo Changlan, aku sudah lama mengejarmu. Sekarang kau ingin pergi lagi?" Mo Changlan lalu berteriak dengan marah, "Bing Heteng!" Sesaat setelah itu, Bado memasuki gubuk. Gubuk itu tidak jauh dari rumah Tuan Huo. Dan saat itu, Bado sedang berjalan-jalan di sekitar gubuk, dan dia merasakan eski, lalu mendengar suara meneriakkan nama Bing Heteng. Saat itu Bado berpikir, sesaat yang lalu Mo Changlan dan Bing Heteng ada di sini, dan secara mengejutkan, Mo Changlan masih memiliki kuali naga langit. Pada saat itu, di kejauhan seseorang datang ke arah gubuk. Lalu Bado yang merasakan kehadiran seseorang segera bergerak meninggalkan gubuk itu. Namun sebuah suara terdengar, "Tetap di situ." Kemudian, seseorang menyerang Bado. Gubuk itu rusak karena serangannya, dan tubuh Bado jatuh ke tanah. Saat orang itu melihat 2 mayat dan seorang gadis duduk di tanah ketakutan, dia kemudian berkata, "Caramu kejam dan jahat." Mendengar itu, Bado berkata, "Aku tidak membunuh mereka." Lalu pria itu berkata lagi, "Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Kau membunuh 2 sesama muridku dan ingin melakukan hal-hal jahat kepada sesama muridku yang lain. Dan sekarang kau ingin melarikan diri?" Lalu gadis itu berdiri dan berkata dengan marah, "Dia tidak membunuh mereka." Gadis itu marah karena sesaat sebelumnya ketika mereka berteriak minta tolong, dia seharusnya datang membantu karena lelaki itu berada di dekat gubuk. Lalu pria itu berkata, "Saudari, jangan khawatir karena aku di sini. Kau tidak perlu takut lagi, dan aku akan membalaskan dendam kedua saudara perempuan kita." Mendengar itu, Bado hanya mengerutkan kening. Gadis itu lalu berkata, "Karena kau ingin membunuhnya, apa yang bisa aku lakukan? Tetapi yang aku tahu, dia tidak membunuh mereka." Gadis itu tahu bahwa pria itu ingin menjadikan Bado sebagai kambing hitam. Karena jika mereka berdua selamat, bagaimana dia menjelaskan mengapa dia tidak menghentikan si pembunuh? Dia akan kehilangan muka. Lalu pria itu berkata, "Kau tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Jika kau telah diperkosa dan dibunuh olehnya, bukankah balas dendam itu penting?"
"Wugang, kau benar-benar tidak tahu malu," kata gadis itu dengan marah. Pada saat itu, Bado menyadari apa yang terjadi. Pria itu ingin membunuh gadis itu. Lalu Wugang berkata, "Yunci, kau sangat naif. Aku menyukaimu, tapi kau tidak mau menikah denganku." Wugang telah tertarik kepada Yunci sejak lama, namun Yunci tidak pernah menyukainya. Wugang kemudian berkata lagi, "Saudari, jangan khawatir. Aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Lalu kemudian aku akan mengurusmu." Bado tetap diam, lalu dia mengeluarkan Moon Breaking Blade. Melihat itu, Wugang tersenyum dingin dan berkata, "Kau tidak lemah, lapisan Linki ke-7. Dan pedangmu adalah senjata spiritual kualitas tinggi. Namun, kau telah menemui jalan buntu." Wugang adalah salah satu murid terbaik dari sekte Luoxia, dan dia telah menembus lapisan Linki ke-9. Segera setelah itu, Wugang mulai bergerak ke arah Badao. Badao juga menyerang dengan pedang, namun tangan Wugang mendarat di tubuhnya dan membuat Badao didorong mundur. Wugang kemudian berkata, "Di Shuiyue, Luxiao Sekte tidak memiliki pengaruh yang besar. Namun jika ada orang yang berani memandang rendah sekteku, kecuali 8 pejabat tinggi Shuiyue, tidak peduli siapa itu, aku akan membunuh mereka." Lalu pada saat itu, sebuah suara terdengar. "Begitukah?" Wugang yang mendengar itu mengerutkan kening dan berkata, "Tunjukkan siapa dirimu." Badao yang mendengar suara itu hanya tersenyum. Lalu dia berkata kepada Wugang, "Kau berani mengatakan hal-hal sombong seperti itu. Dan sekarang, kau bahkan tidak tahu lokasi orang yang kau ajak bicara. Sungguh konyol." Wugang lalu berkata, "Tutup mulutmu." Tiba-tiba, seseorang berdiri di belakangnya. "Siapa kau?" tanya Wugang kepada Lin Feng. Lin Feng tersenyum lalu berkata, "Kau membenci semua orang yang memandang rendah sektemu, kecuali 8 pejabat tinggi Shuiyue. Aku tidak perlu memberitahumu apa-apa. Satu-satunya hal yang perlu kau tahu bahwa kita adalah musuh." Wugang yang tidak bisa merasakan kehadiran Lin Feng sesaat sebelumnya merasa tidak aman. Lalu dia berkata, "Meskipun aku sangat sombong, aku tidak mau membuat orang lain menjadi musuhku tanpa alasan. Jika ada kemungkinan, aku lebih suka berteman." Yunci yang mendengar itu berkata dengan jijik, "Betapa tidak tahu malu." Lalu Lin Feng berkata sambil menunjuk Badao, "Dia adalah temanku. Kau ingin membunuhnya beberapa saat yang lalu. Sekarang beritahu aku, kita teman atau musuh?" Wugang yang tidak dapat menjawab pertanyaan Lin Feng kemudian berkata, "Aku memberimu baja. Jangan malu. Aku adalah murid inti terbaik kedua dari Luoxia Sekte. Apa yang ingin kau lakukan bertindak begitu sombong di depanku?" Lin Feng yang mendengar itu tersenyum lalu berkata, "Aku sangat takut." Lalu dia menghilang dan muncul di depan Wugang. Dengan marah, Wugang menyerang Lin Feng dengan tangannya dan berkata, "Mati!" Lin Feng yang telah menyatu dengan bumi hanya menyerang dengan jarinya. Dengan segera, Wugang menjerit kesakitan dan tubuhnya didorong mundur. Pada saat itu, di telapak tangannya darah mengalir. Lin Feng kemudian tertawa dan berkata, "Kecuali 8 pejabat tinggi dan kau akan membunuh mereka?" Seperti yang diharapkan, kau jenius nyata. Parah si Lin Feng yang ngeledek. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jika kalian suka, tinggalkan jejak, like dan komennya. Tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan aktifkan loncengnya, karena gue bakal segera upload lanjutan ceritanya. Oke? Semangat ya. Dadah.